ma lam na'lam innaka antallahu al-azizul akram. Dari tanda hijau normal lagi, jalan lagi. Ya nanti sampai dia, jangan sampai ada yang ketinggalan, kita bareng-bareng pelan-pelan. Ya begitulah hirup pikuknya di sofa itu, di sofa dan marwah. Kadang ada orang yang lari-lari situ dan sini. Itu kan apa namanya, tampak dari hirup pikuk dunia. Ya, ada yang jalan lempeng, ada yang sedang, ada yang jatuh, gitu kan? Ada yang sikut. Tapi kita yang tertib bisa tertib, ya, nggak ganggu orang lain. Ketika naik lagi sampai di sofa, ya, ketika dari sofa ke marwah 1 putaran, dari sofa ke marwah 1 putaran, dari marwah ke sofa 2 putaran. Nah, 2 sudah. Jadi muternya itu bukan dari sofa kembali sofa 1, bukan, salah. Dari sofa ke marwah 1 putaran, dari marwah ke sofa 2 putaran, dari sofa ke marwah 3 putaran, dari marwah ke sofa 4 putaran, dari sofa ke marwah 5 putaran, dari marwah ke sofa 6 putaran, dari sofa ke marwah 7 putaran, berhenti di marwah, jangan tambah lagi. Di marwah itu sudah puncaknya, ya. Kalau sudah 7 di marwah, berhenti, jangan dilanjut lagi. Kemudian kita menutup dengan rukun yang berikutnya, rukun yang keempat, yaitu tahallul. Tahallul apa itu Ustaz? Memotong rambut. Kenapa dimotong rambut? Rambut ini tempatnya dosa, betul atau tidak? Ya, kalau kita masih muda, rambut ini jadi mahasiswa waktu biar tidak ganteng, dapat cewek, gitu kan? Ya. Kalau sudah dapat cewek, ya kan, sudah senang lagi diacak-acakin lagi, kan sudah dapat. Oh, gitu? Nah, ini mahkota ini, Pak. Kenapa digunting? Anak bayi yang lahir disuruh gunting. Karena ada namanya dosa-dosa batin yang ditempel dalam kepala kita. Karena di sini tempatnya otak kita, di kepala itu. Maka kita harus tanggalkan ini ke mahkota kita ini, ganti dengan mahkota akhirat. Ya, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa sih jabatan di dunia itu cuma titipan? Apa sih semua panggilan-panggilan di dunia itu ya kan cuma embel-embel, nanti juga diambil, kan begitu ya? Nanti kalau mau masuk surga katanya ini dilepas semuanya. Makanya orang yang beriman pelontos, Pak. Pelontos. Ya, pelontos. Kan ada sahabat nanya kepada Nabi, "Wahai Nabi, aku ini mendekin aja. Habis istri aku senang kalau rambutku panjang." Ya, gitu. Kata Nabi, "Rahimallahul muhalliqin." Allah rahmati yang pelontos. Al-muhalliq yang pelontos. Nanya lagi, "Ya Rasul, saya pengennya dirapiin aja, tidak dipelontos." Apa kata Rasulullah? Rahimallahul muhalliqin. Tiga kali itu. Allah rahmati yang pelontos. Ini untuk laki-laki aja, Bu, ya. Kalau perempuannya. Kemudian nanya lagi, sahabat yang juga, "Bagaimana Rasulullah? Saya tidak mau pelontos." Rasulullah bilang, "Rahimallahul muhalliqin." Allah rahmati yang pelontos. Baru yang keempat, "Ya Rasul, masa ada dispensasi? Rahimallahul muqassirin." Allah rahmati yang memendekkan. Jadi nanti ada, "Pak Ustaz, saya nggak mau potong semua, Pak Ustaz, ya dikit aja, dikit nanti dirapikan." Tapi ada yang pokoknya saya harus pelontos, tapi pelong banget, Pak. Kalau saya pelontos itu kayak toyo ini. Kecuali ibu-ibu nggak boleh. Ibu-ibu sedikit aja diambilnya, ya. Ibu-ibu sedikitnya itu pun jangan sampai buka aurat. Ya, kalau ibu-ibu begini kan, diambilnya dari belakang, sedikit, buang ke tempat. Ibu, ya. Nah, jadi seperti itu. Perhatian bagi bapak-bapak, nggak boleh ini kayak ihram begini, ya. Tidak boleh, pastikan begini, ya. Ketika niat ihram dan ketika tawaf begini, ya. Kemudian ketika sholat ditutup lagi begini, tutup sholat, ya. Tutup begini. Kalau ribut boleh pakai peniti, boleh. Pakai sabuk juga boleh, ya. Sabuk yang biasanya ada sabuk ihram itu dia tidak ada jahitan. Nah, kalau sudah tahallul masuk rukun yang terakhir, tertib. Tertib maksudnya bagaimana? Jangan sampai sa'i dulu baru tawaf. Nah, itu tertib. Tertib dari awal, niatnya dulu, niat pakai ihram, kemudian setelah itu tawaf, setelah tawaf sa'i, setelah sa'i tahallul, nah itu namanya tertib. Kalau empat-empatnya dilakukan secara berurutan, secara otomatis masuk ke rukun yang terakhir, yaitu tertib. Nah,
ujungnya harus tertib. Setelah umrah itu tenang, yang tadinya suka begini dengan keluarganya sudah tenang dan tertib, ya. Hubungan keluarga semakin baik, hubungan dengan tetangga semakin baik. Kenapa? Ya, karena sudah menjadi hamba Allah, sudah dicuci oleh Allah, ya, sudah dicuci dengan sabun Allah sendiri langsung di tempat yang suci, di tempat yang mulia. Setelah itu kita sudah bukan manusia biasa lagi, tapi menjadi hamba Allah yang diridhoi, yang dilindungi dan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu. Selesai nih, Mas. Sudah selesai. Ada pertanyaan silakan sambil duduk, Pak. Saya buka ini kan sudah saya boleh saya buka nih. Oh, Mas gerah ya, Pak. Di sana gerah. Makasih, ini mungkin ada saya mendahului ya, saya minta maaf ya. Misalnya mungkin masalah banyak sekali ya. Iya, nah, karena saya tahun 2016 saya pernah, saya sudah dulu waktu sudah saya laksanakan. Iya. Mungkin ya dibicara lagi ya, sudah lupa sih mungkin ya. Iya. Tahun lebih ya ini ya. Ya saya kan dulu pernah operasi prostat ini. Operasi prostat ya, Pak. Ya. Ya saya kan ya itu tak jauh berapa tahun lah ini ya. Apakah itu yang tadi yang pakai ihram itu tidak boleh pakai dalam ini Pak. Karena kalau saya itu pakainya celana dalam, celana pendek, ada rangkap belah supaya itu air kecilnya tidak itu bagaimana kan itu. Jadi insya Allah saya dapat hidayah, insya Allah saya di sana tidak ada. Ya, insya amin ya Rob. Makanya sekarang Bapak mantapkan niat, ya Allah sembuhkan. Satu, doa sembuhkan. Yang kedua, ada untuk memberhentikan prostat itu. Apa namanya, air yang mengalir itu, minum minyak zaitun sama diabetes. Coba itu dulu dari sekarang. Nah, itu akan mengurangi Minyak zaitun ya. minyak zaitun sama diabetes. Minyak zaitun ya. Ya. Sama minyak zaitun minum sebelum tidur, setelah tidur. Dia akan mempercepat keluar sehingga tidak netes-netes. Satu. Kemudian yang kedua, perkuat, karena kadang itu menetes karena pikiran kita yang kurang mantap. Tapi kalau sudah mantap, saya tidak akan keluar lagi. Nanti akan keluar kecuali pada waktunya. Ketika sudah pada waktunya dikeluarkan semuanya, sehingga tidak netes lagi. Kalaupun nantinya ketika di sana Allah takdirkan itu seperti itu namanya darurat. Kalau sudah darurat, la qadarullah, tapi mudah-mudahan tidak ada seperti itu. Nanti kita atur di sana, insyaallah. Nah, mending sekarang bawa mantepin aja. Minyak zaitun ya berarti ya. Dosisnya di mana saja? 1 sendok sebelum tidur, setelah tidur. 1 sendok sebelum tidur, 1 sendok setelah tidur. Pokoknya minum itu. Dulu, nah seperti ini Pak. Nah, saya minum. Bapak coba minum. Minum kapan Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Bapak minum Pak.